Halo semuanya, saya Alicia Basutopo, kita kembali lagi di Devotion Minutes. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya ngobrol dengan beberapa kawan, cukup banyak sebenarnya, banyak yang nanya tuh sebenarnya tentang doa. So doa itu kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang kayak canggung gitu ya untuk kita lakukan. Terus banyak yang bilang kayak aduh nggak betah loh aku kayak kalau doa lama-lama ya. Terus kita tuh kayak mau ngomong apa lagi gitu kan. Terus karena mungkin kita nggak tahu kita mau ngomong apa, kita merasa bahwa doa itu boring. Kita merasa bahwa kayak males banget juga kadang-kadang. Terus kemudian kadang-kadang tuh kita juga bisa alasan gitu. Bukannya Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau, ya kan, atau apa yang kita butuhkan. Kan Tuhan sendiri bilang di Alkitab katanya Tuhan itu sudah tahu gitu apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan, apa sebelum kita even mendoakannya. Terus buat apa dong kita berdoa gitu? Berarti kan sebenarnya nggak usah, kayak nggak doa juga nggak apa-apa gitu. Nah, cuman Bapak Ibu Saudara sekalian ini kembali lagi kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga seorang kawan yang nanya gini, kalau misalnya kita itu doa dan minta sama Tuhan, apa bukan berarti kita tuh kayak nyuruh-nyuruh Tuhan gitu ya, kayak sungkan gak sih gitu, karena sungkan atau lebih baik gak usah gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita perlu lihat sebenarnya relationship seperti apa sih yang Tuhan itu desainkan antara dia dengan kita. Gitu. Nah kita akan lihat bersama-sama di Roma 8 ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Itu dicatat seperti ini, sebab kamu artinya Anda dan saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Termasuk takut, sungkan, gak tahu mau ngomong apa ya kan dan lain sebagainya itu. Sehingga Anda dan saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut, sungkan dan lain sebagainya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oke, di tempat Anda masing-masing boleh ucapkan anak Allah, 1, 2, 3, anak Allah. Oke, oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kemudian dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini yang keren banget, ayat 17 bilang, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Dilanjutkan, maksudnya orang-orang yang berhak katanya menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sudah menganggap kita sebagai anaknya. Again, ya kan, dan sekali lagi kalau hubungan Anda dengan anak saudara, buat Anda yang punya anak atau Anda yang mungkin pernah jadi anak gitu ya. Kan gak mungkin ya kita misalnya butuh buku untuk sekolah, terus kita butuh seragam baru dan lain sebagainya. Terus ya mungkin sebagai orang tua ya tahu sih ya mungkin dia butuh gitu. Tapi kalau kita nggak ngomong, mana orang tua kita bisa tahu gitu. Dan benar sih Tuhan memang jauh lebih maha tahu daripada manusia, dia tahu. Cuman sebenarnya kenapa sih dia ciptakan kendaraan atau avenue yang disebut dengan doa ini? Untuk membangun relationship dengan Tuhan. Karena saya rasa hubungan kita dengan orang yang kita kasihi, misalnya dengan pasangan, suami dan istri atau orang tua dengan anak, nggak mungkin kan kita cuma ya udahlah pokoknya kamu tahu lah ya, kayak kita tuh saling sayang ya udahlah, ya udah kan udah nggak usah perlu ngomong-ngomong lagi, udah nggak usah perlu gini. No, tapi kita tahu bahwa the base of every relationship, dasar dari hubungan selain rasa percaya yaitu adalah komunikasi. Nah sehingga itu juga yang Tuhan inginkan untuk setiap kehidupan Anda dan saya. Makanya dia beri sebuah avenue atau kendaraan dalam tanda kutip yang namanya doa ini. Nah doa itu adalah pembicaraan dua arah. Kita bicara sama Tuhan tapi Tuhan juga bisa bicara kepada kita. Gitu, nah sehingga bukan hanya sekedar kita Tuhan tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, amin. Seringkali karena kita hanya tolong jagai berkati, makanya kita nggak tahan Bapak Ibu Saudara sekalian doa lama-lama karena habis ini udah ngomong apa lagi gitu, sudah kita sebut semua list permintaan kita. Nah cuman doa itu adalah a two-way communication. Yes kita boleh datang sama Tuhan, menceritakan apa yang kita butuh, apa yang mungkin kita inginkan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga ingin bicara sama kita. Tuhan juga ingin menyatakan dirinya lebih lagi sama kita. Tuhan juga ingin berpesan gitu kepada kita. Dan kadang-kadang kita aduh
terus ngomongnya dari mana nih, kadang kayak aneh banget dia dengar suara Tuhan, apa kayak dari bisikan atau tiba-tiba ada suara, halo anakku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita juga loncat kali ya kalau ada gitu. Nah cuman Tuhan akan bicara dengan cara yang familiar buat Anda dan saya. Yang mana bisa spesifik untuk masing-masing anaknya. Ya kan kadang-kadang dan sering kali gini, dia bicara melalui hati dan pikiran kita. That's true. Kadang-kadang kita merasa, aduh apa itu aku cuman perasaan-perasaanku aja ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita memang tuning in kepada hadirat Tuhan, kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan bicara kepada aku, yang muncul di hati dan pikiran kita, itu adalah dari Tuhan karena dia menggunakan hati dan pikiran kita untuk bicara sama kita. So dalam kehidupan berdoa kita, hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Bahwa doa itu adalah komunikasi dua arah. Bukan hanya sekedar kita minta-minta sama Tuhan, tapi Tuhan juga mau bicara sama kita. Dan di sisi lain juga jangan sungkan untuk minta sama Tuhan, karena itu menginisiasi sebuah relationship antara kita dengan Tuhan dan menunjukkan bagaimana bergantungnya kita sebenarnya kepada Tuhan dan Bapa kita di surga. So hari ini saya ingin mengajak kita, kalau Anda memungkinkan untuk menyanyi atau singing along di mana Anda berada. Kalau enggak, Anda bisa juga sama-sama simak kata-kata dari lagu ini. Karena saya yakin ini akan menguatkan kita bersama-sama. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa kami yang di sorga, biar pada hari ini, di momen ini ya Tuhan, kami boleh mengingat bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Kami bukan hanya orang atau manusia atau pribadi yang menjadi budak ya Tuhan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Yang artinya Tuhan ingin komunikasi dengan kami. Tuhan ingin relationship dengan kami. Dan Tuhan biar di momen ini Tuhan, kehidupan doa kami bisa diubahkan ya Tuhan. Kami bukan hanya datang kepada Tuhan dengan kami sungkan atau kami merasa takut, kami merasa canggung, kami merasa enggak tahu kami harus ngapain. Tapi Tuhan biarlah sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa roh keberanian itu sudah Tuhan berikan kepada setiap kami supaya kami bisa punya relationship yang dekat dan intim dengan Bapa kami yang di sorga. Dan Tuhan ajari kami juga bahwa kami bukan hanya datang dengan list permintaan kami Tuhan, tapi it's a two-way communication, bahwa saat kami juga ngobrol sama Tuhan, Tuhan juga mau ngobrol, Tuhan juga mau bicara pada hidup kami, Tuhan juga mau menyatakan diri-Mu bagi kami. So Tuhan, di momen ini aku berdoa untuk setiap pribadi yang mendengarkan Devotion Minutes ini ya Tuhan, biarlah biar something birth
in their spirit right now. Sesuatu lahir dalam roh kami ya Tuhan di momen ini. Untuk kami bisa desiring relationship dengan Tuhan yang lebih dalam lagi, yang lebih dekat lagi ya Tuhan. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan, saat kami mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada setiap kehidupan kami. Izinkan kami mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi, merasakan dan mengalami pribadi Tuhan yang sungguh tidak terselami, tapi Tuhan mengizinkan dirimu untuk mau dikenali oleh kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memandang Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.